Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Terkait informasi pengundian nomor urut Cagup Cawagup ataupun Pilgub Jawa Timur. Di mana saat ini visual terbaru yang Anda saksikan ada Hovifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak yang baru saja tiba di KPU Jawa Timur. Di mana Hovifah dan Emil ini diusung oleh Gerindra, Golkar, Demokrat, Nasdem, PAN, PKS, P3, PSI, Perindo, Partai Buruh, PBB, PKN, Partai Gelora, dan Partai Garuda. Ada 3 pasangan calon yang akan bertarung di Jawa Timur. Selain yang Anda saksikan yang saat ini ada di layar Anda, yaitu Hovifah dan Emil Dardak, ada pula yang akan bertarung di Pilgub Jawa Timur, yaitu Lulu Nur Hamidah Lukmanul Hakim yang diusung oleh PKB, serta ada juga Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta yang diusung oleh PDI Perjuangan, Partai Hanura, dan Partai Umat. Setelah prosesi penyambutan tadi, paslon ataupun pasangan calon gubernur dan wakil gubernur langsung duduk begitu di dalam kantor KPU untuk kemudian nantinya akan diundi nomor urut 1, 2, dan 3 yang nantinya akan dipilih oleh masyarakat Jawa Timur dalam pilkada nantinya. Saudara, pertarungan calon gubernur dan wakil gubernur di Jawa Timur ini memang sebuah fenomena baru karena disebut-sebut ketiganya merupakan adalah 3 Sri Kandi begitu yang baru pertama kali terjadi di kontestasi politik di Jawa Timur, di mana yang bertarung di pilkada ataupun pilgub pemilihan gubernur di Jawa Timur semuanya perempuan. Dan menariknya, 2 dari 3 perempuan yang akan bertarung ini merupakan mantan menteri dari Presiden Joko Widodo dan bekas jabatan yang mereka emban pun sama, yakni Menteri Sosial. Keduanya sama-sama memutuskan meninggalkan jabatannya di kementerian untuk berpartisipasi di Pilgub Jawa Timur. Lantas seperti apa, saudara, sosok ketiga perempuan yang bakal bertarung di Pilkada Jawa Timur 2024 ini? Yang pertama, seperti yang Anda saksikan tadi, Hovifah Indar Parawansa yang merupakan gubernur Jatim periode sebelumnya atau petahana yang menjabat pada 13 Februari 2019 hingga 13 Februari 2024 bersama wakilnya Emil Elistianto Dardak. Artinya Hovifah dan Emil Dardak ini merupakan petahana gubernur dan wakil gubernur dari Jawa Timur. Dan saat ini, saudara, yang Anda saksikan yang tiba di KPU Jawa Timur adalah Tri Risma Harini yang juga memasuki ruangan, disambut dan segera duduk untuk nantinya akan mengikuti jalannya bagian ataupun pengundian nomor urut. Saudara, Tri Risma Harini ini atau lebih akrab disapa Ibu Risma ini adalah Menteri Sosial di Kabinet Indonesia Maju yang menjabat sejak 23 Desember 2020. Ia mundur dari jabatannya setelah diusung oleh PDI Perjuangan, Hanura, dan juga Partai Umat untuk maju di Pilgub Jatim. Risma bersanding dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans, Wakil Ketua DPD Golkar Jawa Timur. Berseberangan dengan Partai Golkar, Gus Hans diketahui cuti dari kepengurusan. Keduanya sebelumnya mendaftarkan pada 29 Agustus 2024 di Pilkada Jawa Timur. Saudara, Risma juga diketahui ataupun dikenal sebelumnya sebagai mantan wali kota Surabaya yang menjabat
selama 2 periode, yakni 2010 hingga 2020. Jabatan ini menjadikannya sebagai wanita pertama pemimpin Surabaya dan wanita pertama yang dipilih langsung menjadi wali kota melalui pilkada di era reformasi. Kala itu Saudara, Risma menang bersama pasangannya Bambang Dwi Hartono yang merupakan wali kota Surabaya sebelumnya. Namun di tengah masa jabatan, Bambang undur diri dan kemudian Risma didampingi oleh Wisnu Saktibuana. Artinya saat ini Saudara, kita masih menunggu pasangan calon ataupun paslon Cagup dan Cawagup lainnya untuk tiba di KPU Jawa Timur, di mana paslon 1, 2, dan 3 ini akan diundi hari ini yang nantinya akan dipilih oleh masyarakat Jawa Timur sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Dan saat ini Saudara, di ruangan sudah ada paslon Hovifah Indar Parawansa dan Elmir Dardak dan serta Tri Risma Harini dan Gus Hans, berarti masih menunggu satu paslon lainnya yakni Lulu Nur Hamidah. Saudara, Lulu Nur Hamidah merupakan anggota DPR periode 2019 hingga 2024 dari Dapil Jawa Tengah 4 yang mencakup Kabupaten Sragen, Karanganyar, dan Wonogiri. Lulu diusung oleh PKB dan disandingkan dengan Lukmanul Hakim untuk maju di Pilgub Jawa Timur 2024. Paslon ini menjadi kandidat terakhir yang mendaftarkan ke KPU sebelumnya. Bersama untuk bisa menurunkan papan dukungan atribut-atribut yang saat ini dibawa Bapak Ibu, kami akan mengundang. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari KPU Jawa Timur, kita langsung sapa jurnalis Kompas TV Via Irmar. Via, selamat siang. Bisa digambarkan bagaimana saat ini di KPU Jawa Timur? Tadi dua paslon sudah tampak hadir dan saat ini paslon dari Lulu dan Lukman juga sudah hadir, artinya sudah lengkap begitu. Seperti apa nantinya jalannya pengundian nomor urut di KPU Jawa Timur, Via? Saudara, suasana di dalam ballroom tempat pengundian nomor urut paslon yang maju dalam pemilihan gubernur 2024 pada siang hari ini begitu ramai sekali. Yel-yel dari para pendukung masing-masing paslon. Baru saja yang Rahman dan juga saudara pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur dari PKB, Lulu Nur Hamidah dan juga Lukmanul Hakim baru saja tiba di dalam ballroom. Dan ini masing-masing pendukung meneriakkan yel-yelnya masing-masing. Namun nanti pada saat acara pengundian nomor urut paslon dimulai, masing-masing pendukung, masing-masing paslon ini tidak diperkenankan untuk menunjukkan atribut dan harap tenang selama proses acara berlangsung. Nanti proses pengundian nomor urut paslon pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur akan dimulai terlebih dahulu dengan pengambilan nomor antrian. Pengambilan ini akan dilakukan oleh masing-masing calon wakil gubernur. Akan ada 14 angka yang disediakan mulai dari angka nomor 1 hingga nomor 14 di dalam fishbowl. Bagi siapapun atau nanti kalau misalnya ada yang mengambil angka terkecil, maka dialah yang berhak untuk mengambil nomor urut untuk pertama kalinya. Dan sebentar lagi acara akan dimulai karena 3 paslon, Hovifah Indar Parawansa, Emil Elistianto Dardak, Lulu Nur Hamidah, Lukmanul Hakim, serta Tri Risma Harini dan juga Gus Hans sudah tiba di dalam ballroom. Dengan Bapak Ibu juga turut bekerjasama dengan kami semua untuk bisa menjaga kelancaran, ketertiban dan keamanan rangkaian acara hari ini. Ya,
sebelum mereka tiba di Hotel Mercure Surabaya, masing-masing paslon ini berangkat seperti pasangan Tri Rismarini dan juga Gus Hans ini berangkat dari kantor DPC PDIP Surabaya. Sementara untuk pasangan Lulu Nur Hamidah dan juga Lukmanul Hakim berangkat bersama dari kantor DPW PKB Jawa Timur. Dan untuk pasangan Kofifa Indar Parawansa dan Emir Alistianto Dardak ini mereka bertemu sebelum memasuki hotel dan mereka berjalan bersama diarak dengan para pendukung hingga mereka berdua masuk ke dalam ballroom yang menjadi tempat pengundian nomor urut. Jumlah pendukung serta perwakilan dari masing-masing partai politik yang mengusung 3 paslon memang dibatasi karena memang ruangan yang cukup terbatas. Selain itu juga demi keamanan dan juga kelancaran acara, masing-masing paslon diperbolehkan untuk membawa sekitar 100 hingga 150 pendukung, termasuk juga dari perwakilan masing-masing partai politik. Sedangkan bagi para pendukung yang tidak bisa masuk ke dalam ruangan, sudah disediakan satu layar besar di pinggir jalan, tepatnya di depan Hotel Mercure Surabaya, sehingga mereka bisa melihat bersama-sama bagaimana proses pengundian dan juga penetapan nomor urut untuk pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur Jawa Timur 2024. Karena ada nonton bersama di pinggir jalan, di depan dari Hotel Mercure, maka ini ada himbauan dari polisi bagi masyarakat atau pengguna jalan yang akan melalui Jalan Raya Darmo, dihimbau untuk mencari jalur alternatif yang lain. Jadi kalau misal akan menuju ke pusat kota Surabaya, dihimbau untuk melewati Jalan Diponegoro Surabaya, sedangkan bagi para pengguna jalan yang berasal dari arah pusat kota Surabaya akan menuju ke wilayah Surabaya Selatan, ini dihimbau untuk melewati Jalan Polisi Istimewa. Himbauan ini dilakukan agar menghindari terjadinya kemacetan selama proses pengundian dan juga penetapan nomor. Gak perlu berlebihan buat dapet